masa sih pencabutan gigi tanpa anestesi? Gitu. Pastinya kejang-kejang nantinya, kesakitan. Yang pasti untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu setelah habis makan itu dibersihkan. Saya ingin mengedukasi nih, karena banyak orang ya beranggapan bahwa perawatan gigi pada saat berpuasa itu takut batal. Padahal mah yang batal itu adalah Salam hai Sobat Cermai, kembali lagi di Cermai Podcast bersama saya Cerin Raya Lestari, tim PKRS Cermai Cirebon. Saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Siapa nih yang lagi puasa? Kami mengucapkan selamat bulan suci Ramadan, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Nah, kita kedatangan langsung seorang dokter gigi yang tidak kalah manis dari kolak. Kita sambut saja Dokter Gigi Wisnu Mulyawan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Waalaikumsalam. Izin, Dok. Lagi di mana ini kita, Dok? Lagi di Poli Gigi Rumah Sakit Cermai. Gitu. Pasien hari ini gimana, Dok? Pasien hari ini biasanya kalau bulan puasa menurun ya, gitu ya. Apalagi yang mau periksa ke gigi gitu. Aduh, maaf nih, Dok. Suara saya kurang enak, kurang merdu mungkin. Karena mulutnya mungkin kerasa kering dan juga takut bau mulut gitu, Dok, ketika berpuasa. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Mulut terasa kering ya pasti ya, karena kita kan hanya bisa memberi asupan cairan kepada mulut itu pada saat sahur dan juga berbuka. Mungkin pada saat wudhu juga ya. Kalau mungkin terasa bau ya gitu ya. Itu karena berkurangnya produksi saliva atau air liur ya pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa itu kita hanya bisa mengkonsumsi air itu kan pada saat ya sahur dan buka. Tapi padahal saliva itu berguna untuk proteksi jaringan mulut ya. Itu mekanisme pertahanan alami dalam mulut. Dia itu mengandung zat-zat yang mencerna serat dan glikoprotein dalam mulut, dan juga mencegah bakteri yang oportunis menginvasi jaringan-jaringan mukosa mulut gitu. Dan juga dengan terasa kering ini akan memicu lebih cepat terjadinya plak dan karang gigi seperti itu. Maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara berkumur, sikat gigi gitu ya. Dan juga minum cairan yang cukup pada saat sahur dan berbuka. Berarti kalau kita berpuasa itu memang produksi saliva itu memang berkurang atau bagaimana, Dok, sehingga mulutnya jadi kering? Salivanya berkurang. Jadi mulut jadi kering seperti itu. Nah, izin, Dok, berarti secara tidak langsung kalau kita sedang berpuasa berarti penting ya, Dok, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Oh, penting sekali. Mau berpuasa ataupun tidak, ya tetap kita mesti menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, agar tidak terjadi seperti tadi yang ringannya mungkin kering dan juga bau mulut seperti itu. Nah, dari dokter sendiri nih, ada nggak, Dok, tips untuk kita semua saat berpuasa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ya, yang pasti dengan cara pembersihan gigi yang terbaik adalah dengan cara mekanis, yaitu menyikat gigi. Caranya setelah sahur dan pada saat berbuka puasa dan yang terakhir sebelum tidur. Ya, bisa ditambah dengan obat kumur yang pastinya non alkohol ya. Karena alkohol itu juga membuat kering jaringan. Kemudian juga dengan flossing, memakai benang gigi gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau menyikat gigi itu kan ketika puasa membatalkan puasa tidak sih, Dok, izin? Ya enggak. Nyikat gigi itu justru harus dilakukan pada saat berpuasa ataupun malah tidak berpuasa ya. Walaupun kita tidak banyak mengkonsumsi makanan pada saat berpuasa, menyikat gigi itu memberikan satu hidrasi pada jaringan oral ya, rongga mulut, sehingga lebih lembab ya, tidak kering gitu. Pada saat menyikat gigi itu terjadi pembersihan sisa makanan dan juga
saliva yang sudah berkurang ini dia akan terangsang untuk mengeluarkan produksi yang baru seperti itu. Ada cara yang untuk agar kita tidak membatalkan puasa nggak sikat giginya, Dok? Sikat gigi agar tidak membatalkan puasa. Iya, mungkin ada caranya yang berbeda. Apakah biasanya mungkin ketelan, nggak boleh ketelan gitu? Ini ya, yang membatalkan puasa kan itu apabila ya ada yang masuk ke dalam rongga mulut dan tertelan gitu. Ya otomatis airnya jangan ditelan ya. Oh gitu iya. Ya. Terutama juga pada saat memeriksakan gigi itu tidak saat berkumur sama dokter gigi nih jangan ditelan airnya, curi-curi seperti itu. Nah. Pada saat memakai odol juga ya gitu ya disarankan memakai odol ya kita sebagai orang dewasa ya yang rasanya mint ya gitu ya agar segar ya gitu tidak berbau ya. Kalau anak-anak biasanya memakai pasta gigi yang aroma buah-buahan seperti itu yang manis ya seperti itu. Nah, kalau untuk makanan dan minuman ada nggak sih, Dok, kira-kira yang harus dihindari ketika berbuka maupun sahur untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Makanan ataupun minuman yang harus dihindari kepada berbuka atau sahur ya. Kalau saya sarankan jangan banyak yang manis-manis, yang asam, makan yang lengket gitu ya. Dan juga mungkin kafein ya gitu ya. Karena manis-manis ini akan dicerna dalam keadaan nanti kita berpuasa, mulut kering, kurang saliva seperti itu, akan dicerna oleh bakteri-bakteri dalam mulut kita ya menjadi asam. Ya, yang akan melemahkan struktur jaringan email. Nantinya bakterinya akan mudah masuk ke situ, jadi lubang. Nah, apalagi kalau banyak makan yang asam. Udah asam, ya giginya struktur emailnya akan tergerus, nanti bakteri akan mudah masuk ke situ. Kemudian kalau kafein, tadi saya bilang kafeinnya karena kafein itu menyebabkan pewarnaan pada gigi. Dia menempel gitu. Dia menempel pada permukaan gigi yang sebenarnya bisa sih dihilangkan dengan perawatan scaling gigi, perawatan seperti itu. Berarti bikin gigi kuning, gigi bolong gitu ya, Dok, dampaknya ya, Dok ya? Iya, betul. Apalagi kan kalau bulan puasa itu kan kita seringnya pengennya yang manis-manis, Dok. Ya kurma, ya es buah, ya martabak, semuanya pengen, Dok. Gimana tuh, Dok? Kira-kira? Iya. Sebenarnya yang manis juga nggak apa-apa ya. Teman tadi saya bilang kan tidak terlalu banyak yang manis seperti itu ya. Sewajarnya saja gitu ya. Jangan terlalu banyak. Dan terlebih lagi yang pasti untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu setelah habis makan itu dibersihkan gitu, minimal kumur-kumur dengan air putih agar larut kandungan manisnya, asamnya gitu ya. Yang terbaik emang sikat gigi, tapi kan tidak bisa setiap waktu sikat gigi juga ya gitu ya. Paling diganti jadi setelah berbuka, sahur, atau malam sebelum tidur gitu ya, Dok ya. Betul. Pastinya. Ya. Nah, 3 kali itu bisa digantikan di hari-hari yang waktu-waktu tertentu itu ya, Dok ya? Bisa. Nah, kalau misalkan kita kan minum es nih, Dok, itu kan penyebabnya atau makan makanan yang terlalu manis, mengandung gula banyak, itu kan seringkali gigi itu sensitif. Oh ya. Nah, cara mengatasinya itu gimana, Dok, izin? Begini, gigi sensitif itu karena struktur gigi yang terbuka ataupun gusi yang sudah menurun ke arah akar ya. Sehingga permukaan akar terbuka itu akan menyebabkan sensitif ya. Biasanya sebabnya karena cara penyekatan yang tidak benar gitu ya. Ada penyekatan misalnya bagian luar ini bukan depan belakang tapi vertikal gitu, sesuai sumbu panjang gigi. Nah, kalau arah penyekatan yang vertikal itu membuat struktur leher dari giginya itu yang dekat dengan gusinya itu tergerus. Nah, itu jadi ada sedikit lengkungan pada saat itu di permukaan tersebut sehingga terasa linu. Mau minum dingin, mengkonsumsi yang dingin atau bahkan terkena angin juga gitu ya. Kadang kita suka linu gitu ya. Nah, itu linu gitu, linu banget. Nah, apabila dan juga bisa menyebabkan ketinggian permukaan gusinya itu juga menurun, tergerus dia, gitu. Ada perlakuan khusus nggak sih, Dok, untuk gigi yang sensitif?
gigi sensitif itu ya apabila emang sangat mengganggu ya, itu satu bisa dilakukan penambalan pada permukaan gigi yang tergerus. Berongga itu? Ya, bukan berongga, tergerus ya, abrasif, Oke. ya karena penyikatan. Itu bisa dilakukan penambalan. Atau pada permukaan gusi yang menurun ke arah akar bisa dilakukan intervensi bedah minor ya, dia dinaikkan permukaan gusi tersebut agar bisa sesuai pada tempatnya lagi menutupi akar yang terbuka ya. Bisa juga ditambahkan zat gel desensitizer, yaitu untuk mengurangi kesensitivitan saraf gigi yang terekspos. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita misalkan kayak giginya berlubang atau mau ditambal atau mau dicabut, kira-kira waktu yang tepat kapan itu, Dok, ketika kita mau melakukan perawatan gigi? Apalagi kan ini bulan puasa nih, Dok. Ya. Kapan kira-kira tuh, Dok? Nah, perawatan gigi pada saat bulan puasa itu ya, saya ingin mengedukasi nih, karena banyak orang ya beranggapan bahwa perawatan gigi pada saat berpuasa itu takut batal. Padahal mah yang batal itu adalah jika air kumurnya tertelan gitu ya. Kan perawatan gigi tidak seperti itu. Apabila tidak sengaja juga mungkin tidak batal ya, gitu. Misalnya tersedak gitu ya. Kan tidak ada niat untuk curi-curi untuk menelan kan, itu kan ketidaksengajaan saja gitu. Bisa kapan aja dilakukan perawatan gigi ya. Bisa pada saat pagi atau siang hari gitu ya. Jangan menunggu ada keluhan dulu untuk sampai tahu udah ada lubang, cuman tidak segera dilakukan penambalan. Gitulah ya, Dok ya. Iya, tahu mulutnya bau, kenapa nih begini ya? Udah lama nggak keter gigi, menunda-nunda agar pembersihan tidak dilakukan scaling gitu ya. Malah makin parah ya, Dok? Malah makin parah, dan baunya juga tetap menyengat nantinya kemana-mana. Iya. Gitu. Dan tapi kalau misalnya mau aman, yakin tidak kenapa-napa dan juga masih kurang sreg ya apabila dilakukan pada saat berpuasa, bisa dilakukan pada sore hari menjelang berbuka atau bahkan di malam harinya kalau dokter gigi praktek gitu. Yang penting tentukan waktu yang tepat aja menurut penonton di rumah. Ya. Nah, izin, Dok, ketika kita melakukan suatu prosedur Ya. gigi, misalkan pencabutan atau penambalan, itu dibutuhkan anestesi nggak sih, Dok, kira-kira? Oh pasti, masa sih pencabutan gigi tanpa anestesi? Gitu. Pastinya kejang-kejang nantinya, kesakitan. Membatalkan puasa tidak itu, Dok? Oh, enggak. Nih, ada fatwa MUI, bentar ya. Siap. Fatwa MUI nomor 250/E/MUI strip KB /5 Romawi /2018. Nah, ini saya sedikit baca sini ya. Siap. Ini ya. Karena itu tentang perawatan gigi pada saat berpuasa. Itu tidak membatalkan puasa, ya, karena hal itu dibutuhkan selama dilakukan secara berhati-hati dan tidak berlebihan, gitu. Perawatan anestesi tadi ya. Siap. Anestesi itu kan apabila memasukkan zat ke dalam mulut itu ada dua hal. Anestesi kan dimasukkan ke dalam jaringan, ya, gitu. Sedangkan kalau itu tertelan, nah itu baru batal. Ya, yang membatalkan itu apabila memasukkan yang sifatnya nutrisi, ya seperti infus. Nah, itu pasti batal lah gitu ya, tidak malah. Artinya kan orang sakit mesti perlu diinfus kan. Siap. Gitu ya. Nah kalau tidak diinfus, anestesi tidak mengandung nutrisi, Mbak. Jadi makanya itu tidak membatalkan, dan itu hanya disuntikan ke jaringan. Suntikan ke jaringan gusi gitu untuk membuat baal, memblok saraf-saraf sensorik untuk gigi tersebut yang akan dilakukan tindakan. Nah, baru dicabut ataupun dilakukan tindakan apa yang diperlukan sesuai rencana si dokter giginya. Jadi tidak membatalkan, Mbak. Untuk itulah bedanya apa yang membatalkan pada saat perawatan gigi gitu, karena ada satu anestesi tidak mengandung nutrisi, itu hanya zat untuk memblok sensasi sensorik saraf, gitu. Kedua, tidak ada yang tertelan gitu. Tidak ada yang ditelan lah tidak ya, Dok. Tidak ditelan ya, kecuali kalau curi-curi
air menelan ya gitu ya Menelan. gitu. Walaupun tersedak juga itu kan tidak sengaja. Tidak sengaja. Seperti itu. Berarti Gitu. tidak membatalkan ya dok ya? Tidak membatalkan insya Allah ya. Nah, boleh nggak dok sedikit edukasi ke penonton di rumah apa kebiasaan-kebiasaan buruk ketika berpuasa yang menjadikan gigi itu jadi sakit, tidak sehat atau mengurangi kesehatan gigi dan mulut? Kebiasaan buruk itu yang menyebabkan rongga mulut itu tidak sehat ya, apalagi memperparah keadaannya sudah ada apabila dia tidak melakukan perawatan mandiri ya, seperti gosok gigi, flossing ya, dan juga lidah ya. Lidah juga itu ada, kalau diperhatikan lidah juga ada permukaan-permukaan yang tidak rata, tidak licin. Nah, itu perlu disikat juga lidahnya. Ada kan namanya alat tongue scraper. Nah, itu perlu dilakukan untuk membersihkan permukaan lidah juga. Nah, karena kalau tidak dilakukan pembersihan pada lidah, nih, khawatirnya ada bakteri-bakteri atau bahkan jamur yang bersarang, berkembang biak di lidah tersebut. Dan juga satu lagi disarankan juga untuk menambah dengan obat kumur ya, obat kumur gitu. Dan lagi dan kita juga butuh untuk melakukan hidrasi pada jaringan rongga mulut ya secara periodik ya. Alhamdulillah kita sebagai muslim kan, kita kan sholat ya 5 waktu, dan untuk berkumur itu juga melakukan sebuah hidrasi juga ya, kumur-kumur secukupnya gitu kan ya. Kemudian dibuang lagi. Nah, pada saat dokter gigi juga sedang dalam perawatan, menyuruh kumur juga bukan merupakan hal yang membatalkan puasa gitu. Gitu. Terakhir dok, Ya. barangkali ada yang ingin disampaikan ke penonton atau barangkali banyak seliuran kayak mitos fakta yang beredar di sana yang sekira-kira bahwa perawatan gigi, gosok gigi itu dapat membatalkan puasa, itu ada nggak sih dok? Boleh disampaikan terakhir dok, izin. Ya, begini, perawatan gigi itu sebaiknya dilakukan minimal ya 6 bulan sekali. Dan apabila bertepatan dengan saat berpuasa, jangan merasa takut gitu pada dokter gigi, takut batal. Kan niatnya untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebersihan pada rongga mulutnya gitu. Jangan berpikir bahwa membatalkan, karena membatalkan itu apabila tertelan, itu saja. Kalau tidak menelan tidak membatalkan. Seperti itu. Nah, ternyata menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, terutama ketika berpuasa. Jadi agar ibadah tetap berjalan lancar, ingat, puasa lancar, mulut sehat, nafas segar. Terima kasih dokter. Sama-sama, sudah memberikan Mbak. informasi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah berguna ya. Siap, izin. Terima kasih ya dok ya. Ya. Nah, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video berikutnya. Salam sehat. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.